Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Meskipun sekarang kembali belajar daring, kita harus tetap semangat ya. Di kesempatan kali ini bersama saya, Lesti Lestari, pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan kelas 12. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi dan tujuan dana kas. Oke, langsung saja. Fungsi kas kecil. Nah, di sini perusahaan mengendalikan bentuk pengeluaran kas kecil yang relatif kecil dengan membentuk sistem dana kas kecil. Dana kas kecil yang ada dalam sebuah perusahaan memiliki fungsi yang penting untuk menunjukkan kelancaran aktivitas dan perusahaan. Karena setiap pengeluaran yang relatif kecil tidak efektif jika dilakukan dengan menggunakan cek. Hal ini disebabkan karena penarikan cek membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi, dengan kas kecil, semua pengeluaran tersebut dapat dilakukan dengan segera. Biasanya pengeluaran yang termasuk dalam dana kas kecil sifatnya pengeluaran rutin. Ya, di sini yang dimaksud dengan kas kecil itu, misal nih sebuah perusahaan itu membeli peralatan kantor yang relatif harganya itu tidak terlalu besar. Misal ini untuk pembelian ballpoint, pembelian tip E, pembelian tinta printer. Nah, itu kan harganya tidak seberapa ya, nggak perlulah menggunakan cek, karena kalau cek itu penggunaannya itu jumlah yang sangat besar, karena rumit sekali jika membeli ballpoint dengan cek. Masa iya kan, nggak mungkin. Harusnya yang cash ya. Itu dengan adanya kas kecil maka gampang gitu untuk membeli suatu alat untuk perkantoran, tapi jenisnya yang barang-barang kecil gitu. Nah, maka perusahaan itu perlulah adanya kas kecil. Selanjutnya ada 4 fungsi yang terkait dengan dana kas kecil. Yang pertama, fungsi kas. Fungsi kas adalah fungsi yang bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek dan menyerahkan cek pada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan serta pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini bahwa fungsi kas itu harus ada persetujuan dari otorisasi. Otorisasi itu adalah orang yang berwenang di sebuah perusahaan, yaitu misal seperti direktur, manajer. Jadi harus, misalkan kalau kita mengajukan dana kas kecil, itu harus ada tanda tangannya atau persetujuan dari otorisasi suatu perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua ada fungsi akuntansi. Di sini fungsi akuntansi adalah fungsi yang bertanggung jawab atas 1. Pencatatan pengeluaran kas kecil menyangkut biaya dan persediaan. 2. Pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. 3. Pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang keempat, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam buku kas kecil. Yang kelima, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam pengeluaran cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Nah, di sini fungsinya akuntansi itu mencatat segala hal yang berkaitan dengan kas kecil maupun cek. Jadi misalkan ada kas keluar menggunakan cek, kas kecil apa gitu, nota-nota. Nah, di sini fungsinya akuntansi itu mencatat semua yang berkaitan dengan kas. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi pemegang dana kas. Fungsi yang bertanggung jawab
Tas penyimpanan dana kas kecil. Pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini untuk yang memegang dana itu kalau mau mendapatkan dana kasnya itu sama seperti halnya yang tadi, kita harus mengajukan persetujuan dulu dari si yang dipercaya oleh perusahaan, yaitu disebutnya misalkan manajer. Jadi harus ada tanda tangannya dulu sebelum mendapatkan dana kas kecil itu. Nah, yang keempat ada pemeriksaan intern. Nah, di sini fungsi pemeriksaan intern adalah fungsi yang bertanggung jawab atas penghitungan dana kas atau cash account secara periodi dan pencocokan hasil penghitungan dengan catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak atau disebut juga dengan surprise audit terhadap saldo dana kas yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Nah, di sini fungsi untuk pemeriksa intern itu harus imbang ya antara si fungsi akuntansi sama pemegang dana kas. Jadi si jumlah uang yang keluar masuk itu harus balance dengan si pencatat akuntansi. Berapa yang dikeluarkan oleh dana kas, maka si dalam fungsi akuntan juga si pencatatnya harus balance. Selanjutnya kita melaju ke tujuan dana kas kecil. Nah, di sini ada 4 tujuan ya dalam dana kas kecil. Yang pertama, menangani masalah kelengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Dan yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada realisasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat aktivitas antara yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak tercatat sebelumnya. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.